Tapi waktu jadi pro player itu selalu kan kesannya punya cewek cakep-cakep tuh. Chinese. Must be Chinese. Harus cantik-cantik. Nah, sebenarnya itu tuh suatu kewajiban. Maksudnya kalaupun dapet cewek kayak gitu tuh apa sih fungsinya gitu. Terus ada klasifikasi tertentu. Dan lu di tahun keberapa warnain rambut, Bang? Kita kan kalau pulang tuh bisa lama tuh. Enggak yang sehari 2 hari gitu. 8 tahun. Kalau itu kayaknya ngelebihin gua kerja di situ dong. Enggak, gue bilang gini ya, dia tuh embel-embel 8 tahun karena Kennedy udah 8 tahun. Ya, balik lagi sama gua Kennedy di Unkris. Unik, salah gua. Udah lama banget enggak. Ya, balik lagi sama gua Kennedy di Podcast Unik, Podcast Universitas Krishna Dwi Payana bersama host magang Grace Sharon. Iya sih, ini host yang akan masih co-host ya sekarang? Iya, masih host magang. Yang akan mengkudeta. Gua akan menggeser acara ini. Jadi ntar podcast unik nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Adanya apa, Bu? Bisain. Iya. Ntar panjangannya kalau udah tayang aja. Kalau udah tayang. Takutnya pamali. Oke, sebagai co-host tolong perkenalkan siapa. Guys, jadi sebenarnya udah boleh kenalin ya? Udah boleh dong. Udah kenalin ya. Tamu kita siapa? Ada Arul. Syarul. Syarul ini sebenarnya alumni dari Fakultas Hukum Unkris angkatan tahun 2015. Jadi dia ini salah satu juga profilnya adalah e-sport atlet pro player. Tapi sekarang udah enggak. Sebelumnya pro player e-sports. Iya. Apa Bang gamenya, Bang? Free Fire. Mungkin lumrah lah ya, terkenal lah ya FF ya. Terkenal. FF. Pencapaian. Aduh. Achievement. Kayaknya kan tahun 2018 sempat ikut ini kan Asian Games ya waktu itu. Itu ini Bu. Yang mana? Yang buat internasionalnya. Iya, se-Asia doang, bukan se-Asia, bukan Asian Games. Internasionalnya itu kan yang juara 1 ya, Bang ya? Iya, juara 1. Juara 1. Hadiahnya berapa tuh? 15.000 kayaknya. Dolar. Kalau rupiah kayaknya nggak diambil Bu. Habis sudah. Nggak kelihatan. Sikat. Tapi Arul ini sebenarnya tadinya aku mau undang buat acara Bisain, buat inspiratif. Karena memang sebenarnya Arul ini inspiratif banget. Walaupun kemarin waktu ngobrol dia bilang gini, Bu Grace, aku tuh mau ngomongin apa? Aku tuh malu. Apa pesan dan kesan yang mau diberikan kepada para junior? Aku bilang jarang yang kayak Arul bisa tetap nyelesain kuliah walaupun aktif di kegiatan e-sport itu dia ya. Gimana sih Bang ceritanya? Gimana tuh? Kok bisa sampai masuk dunia e-sport dulu deh? Kalau awal mula masuknya tuh pertama kayak ikut komunitas. Ya, walaupun sebelumnya gue nekuninnya itu di Mobile Legend. Iya. Cuma batasannya cuma sampai joki doang. Dan di mana gue main Mobile Legend ya pas pelajaran Bu Grace lah. Iya, gue tuh ada job. Waktunya mepet nih. Ya udahlah ya, gue sambil curi-curi waktu. Terus ketahuan sama Bu Grace. Iya, handphone suruh ke depan. Oh iya Bu. Tapi karena itu gue kena tula sekarang. Kenapa? Ya, gue cinta banget. Oh iya, Ibu. main mulu. Dia ketangkap sama gue pas jam kuliah gue marah dulu sama dia. Karena Ibu belum tahu. Nggak tahu, gue nggak. Ini binatang apa nih yang dari mainin? Spesies apa nih? Gue bilang handphone taruh depan gitu kan. Dan nggak nyangka ternyata sekarang gue malah main bareng sama dia. Mabar gue sama dia. Aduh. Jadi nggak bisa disalahin sih, emang gue yang salah. Bentar. Dulu tuh kalau ngejoki tuh dibayarnya berapa, Ru? Beda rank, beda harga biasanya, Bu. Betul, Bu. Ada kisaran harga yang udah kita tentuin. Ada rate-nya. Lu juga bukan joki? Enggak, Bu. Enggak ada timnya. Kalau joki enak ke tim ya, Bang ya? Betul. Kalau sendiri nangis, Bu. Nyiksa doang, nyiksa. Sejago apapun kalau mau ngejoki sendiri mah, Bu, nangis darah, Bu. Nyiksa. Kasihan ya. Terus lanjut. Terus akhirnya main-main komunitas. Main terus daftar komunitas. Ngelihat intinya di kosan sih waktu itu. Kosan kan anak-anak banyak yang ngekos kan. Pada saat itu kalau di kosan lu ngapain tuh Bang? Mabar. Gue inget Made itu, Made Riki. Made. Iya kan di situ anak-anak rame tuh. Gue masih saat itu nggak main Free Fire. Dia orang yang pertama kali tuh, ayo main yuk gitu. Bang Made. Iya Made. Oh dia duluan berarti yang kenalin lu Bang. Sama FF. Iya. Nah di situ ya gue ngehujat. Iya. Lu bilang apa? Apa sih itu? Gimana sih? Gitu. Iya. Terus?
karena mereka semua pada asik mabar ya otomatis gue download dong. Iya, biar ikut. Biar ditemenin. Iya. Nah, dari situ singkat cerita intinya gue daftar mencoba turnamen singkat lah. Kayak fast tour gitu. Kayak turnamen online biasa. Akhirnya gue menang dan terus ada turnamen di Bekasi tuh di hotel. Full price-nya waktu itu 15 juta. Di situ gue langsung diajak. Ini masih sama Bang Madin nih timnya? Apa udah dari komunitas? Dapat dari komunitas? Madin udah mental tuh, udah nggak main lagi. Yang anak-anak kosan udah pada nggak main lagi. Di situ di Bekasi gue diikut, terus juara 1 tuh di situ langsung juara 1. Nah singkat cerita dari situ langsung ditawarin buat ngetim bareng di Bali United sih. Kalau e-sportnya namanya Island of Gods lah. Itu di kontrak maksudnya langsung tekan kontrak. Langsung kontrak pertama trial dulu. Trial tuh 3 bulan tapi karena performanya meningkat terus, kalau nggak salah kurang 2 bulan lah langsung kontrak. Bukan trial lagi. Bukan trial. Cepat berarti Bang ya? Gitu, iya probation. Cepat berarti Bang? Cepat kan jangka waktu trialnya waktu itu 3 bulan, cuma karena dia ngelihat performa ya udah langsung. Dari awal baru download sampai jadi pro berapa lama Bang? Singkat sih kalau gua. Singkat. Sombong. Sombong. Mungkin waktu itu masih jarang ya Bu. Jarang ya. Iya, kalau Mobile Legends kan udah gede banget. Iya, pada saat itu ya. Mungkin pasar Free Fire waktu itu buat yang kejangka serius tuh masih jarang. Untuk masuk pro scene-nya nggak sebanyak itu ya. Iya. Dan itu kayaknya faktor rezekinya si Arul. Iya bener Bu. Jalan gitu ya. Udah rezekinya. Coba hari itu lu nggak ke kosan Bang. Iya. Langsung balik. Mungkin lu sekarang masih ngurusin kuliah Bang. Karena juga. Iya, karena kemarin nggak ada duit buat benerin nilai tuh. Sama. Jadi iya, free. Tapi waktu itu sempet ini nggak sih? Maksudnya untuk NIM itu sempet pemutihan? Enggak Bu. Enggak kena. Hampir. Oh iya 7 tahun ya? Hamin 1. Iya, hampir. Tilis. Nah, terus dari situ pas udah lo di hire sama Yoji tuh baru lebih banyak ikut turnamen. Iya. Nasional, internasional. Iya, pas pertama kali tuh langsung semester 6 kayaknya masuk tuh semester 6. Keasikan Bu, intinya tuh keasikan. Orang tua udah bilang jangan terlalu asik sama uang karena pendidikan bisa cekin. Tapi itu pertama kali Bang ngerasain uang sendiri? Jujur ya. Iya. Waktu itu hadiahnya berapa? Masih inget gak? Pertama kali dapet tuh 25 juta? Iya. Lu pakai buat apa tuh? Itu syarat izin Bu. Sebenarnya saya itu diem Bu. Oh. Saya tuh bohong sama mama. Waduh. Bilang contoh guys. Dicontoh juga apa? Bilangnya tuh ngerjain tugas Bu. Dari semua pakaian ya Bu ya. Dari celana, baju segala macem tuh saya beli Bu. Nggak bawa dari rumah. Saking saya nggak mau ketahuannya. Sama orang tua. Iya. Oh jadi berangkat dari rumah badan aja? Badan. Sama baju yang dipakai hari itu? Enggak, sama buku lah. Buat kuliah. Ya ampun. Jadi saya tuh bohong. Jadi lu bilang lu kuliah? Iya, padahal saya di gaming house Bu. Turnamen? Saya nyiapin turnamen. Segala macam ya. Saya belum bilang sama sekali. Lu tuh udah mau ke games gitu maksudnya. Kerja gitu di games. Belum bilang sama sekali. Ketika ada uang masuk, ya kan? Sekian. Ya udah kasih ke orang mama, iya abis itu kasih tahu baru kenapa ini uangnya dari mana. 25 juta itu. Iya. Jadi lebih baik minta maaf Bu daripada minta izin. Bener juga sih. Katanya iya. Iya, klarifikasi aja lah. Terus pas nyokap terima uang 25 juta itu jelasinnya gimana, Ro? Melihara tuyul kamu? Untungnya tuh ada ini Bu, YouTube gitu lah. Walaupun waktu itu ya orang tua belum ngerti banget YouTube lah apa sih ya. Akhirnya kan bisa ngebuktiin lewat situ dan dibantu sama kakak gitu, sama apa yakinin gitu. Kalau itu tuh emang bener menghasilkan gitu. Ada hasilnya dari situ ya. Terus dari situ jadi orang tua udah ngizinin. Udah. Pada akhirnya karena ada cuannya mungkin ya. Iya, tapi tetap satu pesannya. Apa kuliah. Kuliah. Karena memang kan Arul ini pernah cerita sama aku waktu dikasih uang itu ibunya, ya terharu ya Rul ya. Cuman ibu lo tuh sempat mikir macam-macam kan? Iya. Tadi namanya orang tua kan. Lu disangka apa Rul waktu itu? Pesugihan. Iya, pesugihan melalui lo apa gitu kan? Tangga mana yang kamu tumbalin? Lu korban cerita misteri banget ya? Baca-baca di thread Twitter Bu. Iya. Nah waktu itu si Arul sempat cerita
walaupun udah kayak gitu kan, dia bilang ibunya tuh tetap kepengennya anak-anak tuh bisa nyelesain kuliah ya. Sarjana. Jadi pendidikan itu penting gitu ya Rul ya buat di keluarga ya. Nah jadi intinya lu untuk nyelesain kuliah di sini juga pada akhirnya salah satunya karena dorongan orang tua ya, harapan orang tua. Harapan orang tua. Tapi kalau dari harapan diri lu sendiri pada saat itu sebenarnya waktu lu udah nikmatin uang, lu udah pengen lepasin aja nggak sih e-sport? Jujur ya Bu, jujur ya. Sorry, ngelepasin nggak kuliah gitu? Lu mau lepasin? Jujur ya, jujur saat itu ya. Semester berapa ya? Udah zona nyaman ya Bang ya? Semester iya 6 itu kali, 6 7 kali ya. Karena itu lu udah nggak kuliah 7, ya? Semester 7 tuh masih PP Bu. Dari sini ke Jakbar, dari sini ke Jakbar masih PP tuh. Masih belum capek lah. Pada saat udah capek nih ya, aduh panas gitu ya siang, Jakbar mana jauh lagi. Ya udah tuh intinya, ya udahlah diemin dulu aja lah kuliahnya. Kuliah? Iya diemin dulu aja lah. Semester 8 kayaknya tuh. Semester 8 semua kelar, kayak UTS segala macam semua kelar. Ya udah, nggak ada yang harus intinya harus sekarang nih kelar, enggak juga. Iya, makanya diemin waktu itu kurang lebih 2 tahun kayaknya. Dan itu lo sebenarnya udah nggak niat nerusin? Iya. Oke. Padahal tinggal skripsi dong ya? Kayaknya iya ya, selesai dari mata kuliah cuman kurang 2 kayaknya. Oh 2 ya? 2 doang yang sedikit harus diperbaiki nilai ya, bukan strip ya. Iya. Bukan strip? Iya. Hai. Sahabat strip nggak? Gue bukan kaum dari sahabat strip. Hai. Nah terus yang membuat lo akhirnya meniatkan lo udah pengen ninggalin nih, terus yang membuat lo balik lagi akhirnya lo pengen kuliah kenapa Ro? Jujur Bu, waktu itu aku banyak cerita juga sama guys ya kan, kayak minta solusi segala macem, terus dibantu juga sama pembimbing lah. Iya pada saat itu ya. Iya jadi spiritual Bang, pembimbing spiritual. Ini Mama Loren. Real. Dibantu juga kayak intinya nggak dicuekin lah. Iya nggak dicuekin. Karena waktu itu memang waktu yang zaman aku itu aku inget sih Ken bahwa untuk teman-teman yang bawa nama baik Unris dan mereka itu berprestasi di luar, bukan hanya Arul, sebenarnya juga ada tuh Ucok, lu inget nggak? Iya. Asian Games. Yang rugby. Nah, jadi waktu itu kita dampingin. Sangkatan juga kan? Iya benar. Sangkatan juga. Sangkatan ya, Sangkatan. Sinaga, Ucok Sinaga. Iya. Nah kita tuh dampingin gitu. Dan waktu itu memang Arul ini ya teman-teman, walaupun dia atlet e-sport dan kesannya kayak dia cuek, tapi pada akhirnya waktu itu ngambil penelitian tentang ini ya, peraturan perundang-undangan di bidang e-sport loh. Ya kan Rul? Iya. Pada saat itu ya. Kepikiran sendiri tuh Bang? Apa ada juga? Oh, sama pembimbing. karena dia kayak udah have no clue gitu, udah lama nggak kuliah, dia bingung gue ngambil penelitian tentang apa. Iya Bu, bener Bu. Terus aku bilang, udah ngambil penelitian jangan yang jauh-jauh dari bidang yang sekarang udah kamu tekunin aja. Ternyata ya udah e-sport itu Ken. Dan dia berpikir juga, iya sih, aku tanya waktu itu Ken, sebenarnya peraturan untuk cabang e-sport itu udah ada belum gitu kan? Karena waktu itu kayaknya masih baru dia masuk ke cabang olahraga ya? Baru-baru. Iya Bu, belum lama. Gitu games itu ya. Pada kayak tahun berapa itu Bu ya kita ngobrolin itu? Soalnya lumayan lama juga. Lumayan lama. Dari proses itu aja nggak langsung ya? Nggak langsung. Kekosongan peraturan itu. Jadi Arul ini termasuk yang peduli, dan pada saat itu yang aku ngobrol sama Arul, aku tanya sih, Rul gimana sih perlindungan terhadap atlet e-sport ya Rul waktu itu. Ternyata memang dirasakan karena baru masuk cabang aja baru banget, ternyata perhatiannya juga belum banyak ya pada saat itu peraturan perundang-undangan kayak gitu kira-kira tuh. Harusnya kan kepekaan kayak gitu kan memang harus datang dari playernya Bu, dari pelaku, dari atletnya gitu loh, bukan kalau owner timnya kan ya udah mereka peduli yang versinya mereka. Iya benar. Dan ternyata Arul ini yang termasuk peduli solidaritas sama teman-teman atlet e-sport. Iya, harus gitu sebenarnya. Peraturan perundang-undangan. Iya. Jadi kayak waktu itu kita ngobrolin apa sih Rul? Yang kayak batas usia batas usia. Terus kayak apa lagi? Kan soalnya banyak atlet kan yang di bawah underage. Iya. Di bawah usia ya. Iya. Di bawah usia matang ya. Matang benar. Sebenarnya kalau anak SMP gitu udah bisa belum sih? Yang umur 15 tahun, 16 tahun gitu? Ada Bu, ada. Ada serius? Ada kemarin tuh kalau nggak salah yang buat nanti pergi ke Bangkok tuh masih harus ngurus paspornya tuh pakai sama orang tua. Harus sama orang tua. Dan harus bisa Muay Thai gitu. Harus sama orang tua karena dia belum cukup umur. Karena dia belum cukup umur. Tapi ada yang kayak anak SMP gitu ya. Jadi yang masih pulang sekolah gitu Bu. Turnamen gitu masih ada. Turnamen gitu ditemenin. Itu kayak les ya? Iya Bu. Iya kan kayak les. Tapi sekarang di dunia zaman sekarang udah lumrah Bu. Udah lumrah ya? Iya, kemajuan zaman kan.
Ada beberapa emang sekolah yang mewajarkan Bu dan mensupport. Ada yang udah ada ekskulnya. Ada yang udah ada ekskulnya Bu. Ada ekskulnya. Iya. E-sport tuh udah ada ekskulnya Bu. Iya Bu, ada. Tapi sekolah-sekolah swasta mahal. Yang iya. mahal, yang internasional. Gak mungkin di sekolah negeri Bu. Iya, yang berpikirnya udah maju. Iya. Minded ya. Iya. Nah, abis dari situ terus lo pengen nyelesain kuliah dan alhamdulillah ini lo akhirnya selesai juga ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman SH. Iya, bukan salah e-sportnya sebenarnya sih ya. Iya. Salah manusia sendiri, salah niat lo nya ya. Tapi yang gue terakhir kemarin mabar ya sama si Arul nih, gue cukup berbangga hati sih sebagai seorang dosen ini karena teman-teman dia pada bilang gini, Rul gimana sih caranya jadi lu tuh atlet, lu tuh orang pemain e-sport gitu ya, lu e-sport, atlet e-sport, tapi lu tuh berpendidikan. Karena kenyataannya bener kan lo, banyak banget pro player itu yang nggak malah nyelesain sekolah gitu, nggak nyelesain kuliah. Kalau lu sendiri gimana tuh ngeliat fenomena gitu? Ya gimana Bu, waktu itu kan saya 2 orang nih Bu yang masih kuliah di tim saya. Selesai nggak mereka? Cabut. Nah tuh kan. Di BINUS baru masuk semester 2. Dan dia beralasan, capek gue harus bolak-balik kuliah, turnamen bentrok, nggak bisa ngejalanin dua-duanya lah. Langsung dia telepon orang tuanya, izin buat keluar, dan dia berpegang teguh sama bahwa dari dia masuk kuliah sampai sekarang di total Bu pengeluarannya berapa dia kumpulin dan udah tercapai segitu. Ya udah, gue udah bisa bayar kuliah gue yang sebelumnya gue sia-siain. Tapi dia tetap kayak udahlah, gue nggak mau nerusin untuk gelar itu lagi. Ini kita ada fotonya sosoknya sekarang, dia berjualan galon. Dan alhamdulillah sekarang dia sukses. Sukses. Iya, dia udah bisa buka kafe sendiri. Iya. Jadi dia udah kuliah lagi. Tapi kuliah lagi kan? Kuliah lagi dia. Kirain jualan galon kan. Sia-sia banget ya, sia-sia. Sebutin nama nggak? Jangan deh. Sukses Bu, sukses. Si anak BINUS. Si anak BINUS. Temennya Bang Sarul. Temennya Bang Sarul. Yang nggak lulus. Iya. Gitu bagus. Kan? Bagus. Tapi dia sekarang kuliah lagi. Kuliah lagi. Tapi sekarang kuliah lagi ternyata sarjananya lu duluan dong. Iya lah Bu. Sama nih kayak sebelah gua nggak lulus. Late game Bu, late game. Oh, iya. Sekarang udah BOD 3 Bu. BOD 3. Itu macam-macam hero apa sih? Hanabi ya? Leslie Bu. Wah, jangan ditengok Bu, jangan ditengok. Iya kan? MM tuh rata-rata late game. Bu, MM. Oke. Ngeri. Kalau yang assassin apa ya? Late game? Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Almost nggak ada. Fanny aja late game udah. Nggak, cengeng Bu, assassin di akhir mah. Iya kan? MM ya? MM. Rata-rata MM. Kita ngomongin apa sih? Nggak tahu. Tadi akhirnya kuliahnya selesai. Selesai. Nah, lu sendiri berasa bangga kalau bisa nyelesain kuliah lu tuh? Kayaknya nggak expect dong sih. Nggak expect ya? Iya. Ternyata gue bisa gitu. Iya bisa kayak. Ternyata kelar ya? Dari banyak hal yang ditakutin sih intinya. Takut ini itu segala macam. Waktu lu sidang skripsi lu takut? Banget Bu. Takutnya apa? Nggak bisa jawab? Iya, yang pertama itu yang pokoknya karena udah lama nggak sekolah gitu kali ya? Kan waktu itu COVID juga kan Bu? Iya. Zaman COVID kan. Itu tuh bener-bener 2 tahun tuh nggak megang, nggak buku apa. Udah nggak belajar sama sekali tuh Bu. 2 tahun. Ya udah gitu aja langsung. Jalanannya katanya belajar lagi Bu Bang Sarul. Jalan. Terus tiduran terus ya. Kayak orang obis gitu. Jalan katanya. Saking lama ya tuh Bu? Saking lamanya. Aduh. Tapi ya masih ada dikit-dikit lah tahu. Nyantol. Tapi lo patut berbangga sama diri lo sih, Ro. Terus pas ibu-ibu lah, seorang ibu pas lo udah bisa nyelesain kuliah gimana? Ya kayak ibu-ibu pada umumnya sih. Gimana? Yang berharap anaknya sarjana sih. Ya. Terharu banget ya. Terharu. Backsound sedih, tolong. Nyalakan. Tapi berarti ibu lu bangga lah, iya. Lo bisa nyelesain kuliah ya, walaupun lo punya tanggung jawab nyelesain itu juga. Iya. Sekarang kita masuknya gini nih, kalau kita udah ngomongin lah, kira-kira yang karirnya, atau perjalanan hidupnya Arul kan semenjak kuliah. Sekarang kita ngomongin nih perjalanan hidup dia, gimmick-gimmicknya sebagai pro player. Iya. Kehidupan pro player ngapain sih? Kehidupan pro player itu di. Nggak, sekarang kan manajer. Kalau pro playernya ngapain sih? Oh iya teman-teman, jadi tadi kita udah sempet ngobrol. Yeah. Arul ini kan tadinya pro player. Tadi 3 tahun lah kurang lebih. Di OG. Island of God. Iya betul. Sekarang manajernya bukan di situ Bang? Bukan. Sekarang udah jadi manajer teman-teman. Manajer. Beliau udah pensiun nih. Udah nggak pro lagi. Udah nggak pro. Tapi kalau main masih jago Bang? Udah cupu lah jelas. Enggak dibanding orang biasa lah. Dibanding orang biasa. Tetap masih lebih jago kan? Orang biasa kayaknya.
Udah benar-benar yang di 3 cuma. Oh iya. Tapi sekarang jadi manajer. Iya, di mana? Di Dewa United. Di Dewa United teman-teman. FF ya tetap ya. Iya, tetap di FF. Dan lebih enjoy sekarang di. Lebih enjoy Bu, jauh lebih enjoy. Kenapa sih? Gini Bu, kehidupan pro player tuh bangun, latihan, tidur. Latihan sehari berapa jam Bang? Kurang lebih 12 lah. Lu jenuh 12 jam sehari ngeliatin HP. Ngeliatin apa? Ya 8-nya tuh sama tim. Kalau dulu ya, pas di IOG ya. 8 jamnya itu sama tim. 4-nya solo gitu. 4-nya apa? Stream? Individu. Iya. Capek tuh? Capek banget. Jenuh nggak? Ada Bu di titik itu saat ya waktu itu puasa apa ya? Puasa piala lah bisa dibilang. Jadi Kenapa? Karena lu jenuh banget. Enggak Bu, kayak udah berusaha keras nih, cuma ujung-ujungnya kalah, iya. Di situ udah mutusin satu tim tuh mau bubar waktu itu. Akhirnya di mana? Terus kita konsul, ada dari tim RRQ lah. Keluar akhirnya masuk ke kita gitu. Baru bangkit lagi. Ada apa namanya? Nafas baru ya. Iya, semangat semangat baru. Di situ udah titik jenuh banget sih Bu. Main waktu itu. Ya namanya gimana Ibu? Kita dibayar nih. Kita juga sama-sama manusia punya perasaan. Lu udah dibayar, lu dikontrak buat main game, cuma kita nggak ada feedback ke e-sportnya. Gagal memenuhi ekspektasi lah ya Bang. Piala nggak dapet, juara nggak pernah. 1 tahun waktu itu kita ya cuman bisa makan tidur. Itu definisi gabut gak sih? CEO-nya udah gitu Bu, dirang. Nih orang makan, tidur, latihan, makan, tidur berempat nih. Iya, banget itu. Apalagi waktu saat itu kita bener-bener bareng terus Bu. Mau beli makan nih, jalan kaki bareng. Kita boker juga berempat Bang kalau bisa berjejer bisa dong. Iya, berjejer. Tapi karena seumuran Bang. Dulu beda. Hampir seumuran sih. Bedanya nggak jauh lah, kayak 2 tahun gitu-gitu dong. 2 tahun 3 tahun. Ini azan ya? Ya, kita lanjut lagi. Tadi sampai keseharian. Kesehariannya Rul sebagai pro player tuh. Kalau mau ada turnamen nih Bang. Iya. Turnamen misalnya 3 bulan lagi. Naik nggak tuh jam latihannya? Untuk kita turuninnya ada di 2 minggu terakhir sih biasanya. Jadi kita rest tuh 2 minggu terakhir tuh diturunin lah. Biar nggak sakit. Terlalu padat banget. Iya. Kalau untuk kesehatan kan dikontrol juga kan biasanya tuh. Kalau di IOG juga sama, di Dewa yang sekarang juga sama. Nah kan lu pencapaian tertinggi juara Asia lah ya berarti. Iya. Berarti tahun berapa? 2019. Tapi yang terakhir 2022 juga ada sih. 2022 itu ini kayaknya. Apa? Piala Presidennya kedua. Piala Presiden. Iya, cuma juara 2. Juara 2. Iya. Runner up. Padahal mah kalau juara 1 Bu. Iya. Oh gitu ya. Kalau 2 runner up Bu. Iya. Kalau itu benar. Juara mah 1. Iya. Ketiga udah harapan tuh. Nah, berarti kan pencapaiannya paling tinggi adalah sebagai 4 player terhebat di Asia ya Bu. Iya dong. Iya dong. 4 player terhebat di Asia. Nah itu gimana tuh porsi latihannya Bang? Iya waktu itu. Sama mentalitasnya tuh gimana? Takut nggak sih lu main lawan orang-orang yang nih gue bahasanya ngerti enggak? Ngeliat mukanya enggak. Waktu itu di mana? Oh iya finalnya di di mana? Ice Base Day. Oh di sini. Ah itu mah kepung aja kalau kalah. Iya lu mau balik kemana lu? Fans bola mau? Wah iya kepung aja Bu. Mau balik kemana lu ya kan? Iya dia nggak ngerti juga. Iya timbukin aja bisa Bu. Waktu itu intinya persiapan mental kita tuh nggak ada yang mau juara. Oh gitu. Iya. Main aja, have fun aja. Main lepas aja. Intinya per round tuh harus main bagus. Oke. Nggak peduli hasilnya mau. Ada yang kayak ngekil ada yang gitu. Wah kalau itu penyakit. Iya. Oh nggak boleh tuh kayak gitu. Ngejar predator. Iya. Mentingin diri sendiri itu penyakit. Harus tim ya, tim ya. Berarti memang tim lu mainnya strategi banget ya. Kepedulian lah. Kepedulian. Kebersamaan ya. Memikirkan teman lah. Kebersamaan ya, kompak gitu ya. Iya. Mental gimana tuh Bang? Mental sih ya di pusat. Santai aja, nggak apa lu nggak ada ngerasa. Enjoy aja udah. Oh enjoy aja. Iya, kayak tetap bercanda gitu. Paling pas kayak kita lagi berdoa gitu. Saat momen discuss gitu. Tapi pernah ada nggak sih ketemu partner atau teman setim yang mentalnya gampang down? Iya, ada nggak? Main yang tremor atau gimana gitu. Atau jadi bad decision gitu kan, salah ngambil keputusan. Ada pun pasti yang kayak gitu ada ya. Cuma kalau dari tim gue sendiri yang kayak gitu sebulan hilang sih kayaknya.
Oh, nggak terus. Oh, diculik pemerintah enggak? Petrus. UFO. Iya, langsung hilang sih namanya. Langsung nggak kepake lagi. Berarti Namanya profesional kan? Iya sih. Tuntutannya lebih besar ya. Iya sih, bener sih. Ini gue nih ada pertanyaan titipan nih. Oke. Kan sebagai, walaupun lu sekarang udah nggak pro player gitu ya, lu sekarang udah jadi manajer, beda kali ya segmennya ya. Iya, tapi betul. waktu jadi pro player itu selalu kan kesannya punya cewek cakep-cakep tuh. Chinese. Must be Chinese. Harus cantik-cantik. Nah, sebenarnya Jakbar pride. itu tuh suatu kewajiban, maksudnya kalaupun dapet cewek kayak gitu tuh apa sih fungsinya gitu. Terus ada klasifikasi tertentu. Dan lu di tahun keberapa warnain rambut, Bang? Sebagai pro player di tahun keberapa? Kenapa sih dengan pro player tuh sama warnain rambut? Kagak tahu. Tapi udah pasti, Bu, pro player jago dikit warnain rambut. Sama katanya rambutnya keluar-keluarin. Pokoknya rambutnya warna, Bu. Ntar orangnya hitam rambutnya biru. Iya sih. Iya, tapi itu udah pasti, Bu. Mobile Legends juga gitu sih. Iya, Bu. Mobile Legends, Bu. Iya. Semua pro player yang sekarang nih pas baru masuk pasti rambutnya diwarnain. Gimana sih? Termasuk si Clay kan kemarin gitu. Oh, iya. Sin juga begitu. Iya, kan? Kenapa ya? Kenapa sih, Rom? Jawabnya yang mana dulu? Cewek-cewek dulu. Banyak kan? Kalau cewek, pertanyaan gue adalah sebenarnya lo tuh misalnya ya tapi nggak bisa disalahin juga ya, cewek-cewek cantik jadi yang mendekati gitu kan. Tapi emang pro player tuh selalu stigmanya tuh ke arah situ gitu. Jadi cewek-cewek cantik tuh mendekati lo dan punya nggak sih klasifikasi tersendiri kalau pro player itu sama yang dijadiin Chinese pacar gitu. biasanya harus Chinese gitu kan. Dia dong yang jawab, lu kan enggak. Kan seru aja Bu ngeliatinnya, Bu. Akhirnya kan dapat POV dari pro playernya. Iya. Gitu ya tentang cewek-cewek kayak gitu. Kalau ini menurut gue pribadi lah ya, nggak bisa general disimpulkan. Iya. Kalau fungsinya paling support system sih. Cie. Kayak pas turnamen. Kayak lu datang nih kan bareng cewek lu, yang dimana cewek lu ya, cakep gitu. Cakep ya kan, ya. Jadi tenteng juga nggak malu. tapi harus ini nggak sih kayak selebgram lah, harus yang kayak public figure nggak? Kalau gitu. dari saya sendiri sih, kalau enggak sih, enggak. Tapi kalau di cocok aja. Kalau di komunitasnya pro player gitu ada gitu-gitunya nggak sih? Cewek lu itu ya selebgram itu ya gitu-gitu nggak sih? Palingan diomongin doang sih Bu. Diomongin doang. Ceweknya dia tuh ini. Yang ini yang BA ini. Kupingnya gede tuh Bu malah gitu. Kuping jadi gede tuh. Terus tadi bener emang mengacu kepada salah satu etnis tertentu gitu, Chinese gitu? Enggak juga. Oh, enggak juga. Kebanyakan. Ya. Apalagi udah dibilang Bu GH-nya Jakbar tadi. Jakbar mau ke tempat makan mana juga Bu. Lu mau wing hang gitu-gitu. Gitu ya. Tapi modalnya gede ya, Ru? Modal apa tuh Bu? Modal pacaran ya? Enggak juga. Minum es cekek. Tau kan? Iya. Ya, taman anggrek. Tapi itu menjadi ini nggak sih tambahan kalau punya cewek cantik itu jadi lo tambahan kayak tambah populer gitu sebagai pro player gitu, ada kayak gitu nggak? Ada sih, tapi nggak sebesar prestasi lah sebenarnya. Iya, ketika lu mencapai prestasi yang besar otomatis popularitasnya naik. Mengikuti lah ya, mengikuti. Dia pacarnya dia. Bukan dari situnya. Bukan. Gitu ya. Prestasi lah mengikuti jadinya. Gitu ya. Iya, soalnya kan gitu kan, kesannya bener. Iya Bu, bener. Kalau pro player tuh kesannya ceweknya tuh mesti yang gitu-gitu, yang Chinese gitu. Iya, scene-nya sekarang kelihatannya kayak gitu kan. Di pro player Indonesia itu gitu. Itu kayak apa ya? Lagi trennya kayak gitu. Iya Bu, bener Bu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, rambut. Tapi nih lu menganggap risih juga nggak sih lu Bang waktu baru masuk gitu? Ini palanya warna-warni gini. Lu pernah ngewarnain rambut nggak Rul, by the way? Itu pun nggak warna-warni sih. Warna apa? Ya, biasa, gelap. Birunya gelap banget dan nggak kelihatan. Tapi pernah ya. Dan itu pun gratis Bu. Oh, gratis. Endorse. Soalnya gratis soalnya. Waktu itu ada kayak collabs gitu sama barber. Hair nerds enggak? Bukan. Ada yang dekat gaming house lah. Oh, oke. Collab. Tapi kalau dari pro player sendiri emang kayak gitu. Kalau lo udah jago. Kata lu sekarang nih kan udah jadi manajer nih Bang. Lu pernah ngeliat kayak gitu enggak? Yang baru-baru nih tiba-tiba warnain rambut. Gitu. Gue pernah ada di situ. Tapi maksudnya gini loh, yang warna rambut itu yang jago-jago maksudnya. Ya dia udah pro Bu, dia pro. Cuman biasanya dia baru masuk pro scene-nya. Dia baru masuk pro scene-nya. Jadi kalau dia masuk pro, terus udah jadi itu udah mulai banyak yang kenal dia. Iya. Gitu. Kalau pandangan dari gue pribadi ya, kayak gitu mungkin pertama dia pede ya. Pede. Kan?
buat pede gila ada bang justru buat kesenangannya dia sendiri kan, ya nggak bisa kita judge sebenarnya gimana juga. Betul, setuju sampai di situ kita. Lanjutin bang. Sebenarnya kepuasan sendiri sih ya kan. Contoh lah anak Unkris maba semuanya warnain rambut. Iya sih, bener sih. Bener, kayak ayam. Kalau gitu kan ayam. Iya, kayak ayam. Ya itu kan POV dari pandangan orang. Iya, benar. Kalau kita tanya dia, kenapa warnanya lu rambut, terserah gue dong. Iya, benar. Siapa ya kan? Enggak, tapi maksudnya di pro playernya itu ada trennya begitu. Di kontrak ada lagi deh. Setelah 2 bulan harus warnain rambut. Nggak ada di kontrak. Di tren juga nggak ada sih bu. Kayak dia lebih pede. Iya benar. Soalnya gini kan, kayak misalnya anak-anak K-pop gitu ya, mereka kan biasanya punya tren fashion. Iya. Yang tiba-tiba tuh kalau ini tren fashion gitu. Apakah janjinya tuh di pro player tuh ada kode etik? Iya. Ada peraturan tidak tertulis gitu yang menyatakan kalau lu udah masuk di pro player, iya benar. rambut tuh harus warnain. Supaya lu kelihatan. Dan mereka jarang yang gondrong ya? Iya ya. Bang ya, pro player jarang ada yang gondrong bang. Sebagai mantan gondrong. Iya. By the way ini kayaknya pertama kali ya. Tapi ada, cuma nggak banyak. Nggak banyak. Iya. Ada mah ada. Kayak Mobile Legends kayaknya ada deh. Siapa ya? Yang dari yang dikuncir. Oh iya. Iya. Menjarang. Biasanya kalau yang diwarna-warnain tuh pasti yang klimis-klimis gitu ya. Rambutnya oke lah bu. Iya. Tapi giliran udah nggak jadi pro player lagi udah nggak. Udah nggak bu. Udah nggak. Jarang. Tapi yang lucu justru fenomena ini kayak ada apa sih sebenarnya gitu? Iya, kita kan penasaran. Itu sih, memang gue sebagai orang luar ya, gue ngelihatnya satu kalau pemain pro player e-sport itu ceweknya tuh, yang gitu kan. Jadi nonton juga yang kita kan, nonton bawa yang balon yang panjang tuh yang bisa. Iya. Tapi pernah nggak sih Arul sendiri pas tanding didampingin sama ceweknya? Nggak pernah bu, saya ngelarang. Kenapa Rul? Tapi sekarang ada. Biasanya kan kalau anak-anak futsal. Kalau anak-anak belum bu. Sekarang belum. Oke. Ongoing. Tapi pernah didampingin. Kamu ngelarang, kenapa? Iya. Kamu karena nggak mau dapat sorotan dah? Ini lagi kerja. Pertama itu. Beda ya deh. Lagi kerja dan gua nggak mau ngeganggu dan gua nggak mau ngebagi waktu buat nyamperin lu atau jalan bareng lu. Berarti kalau dia memutuskan untuk datang juga dia harus tahu konsekuensi, lu nggak bakal nyamperin. Lu nggak bakal nyamperin dan gua nggak bakal negur apapun. Ya udah kita. Lu di situ, gua di sini. Profesional ya. Bukan masalah gimana ya, soalnya banyak yang kayak gue temuin, lu mau tanding nih tapi lu malah jadi ribut, asik sama cewek sendiri dan gitu. Tim lu tuh malah misa-misa. Konsentrasinya terbagi juga. Iya, dan itu menurut gue kurang bagus sih buat tim. Ya harusnya bonding dulu ya sebelum. Iya, harus bonding. Walaupun kelihatannya sepele tapi penting. Iya bu, benar. Iya. Lu hebat ya Rul ya, bisa memisahkan gitu. Ya walaupun dia support kita bu intinya. Iya. Ayo semangat. Tapi dia nggak sakit hati tuh. Ya kan udah dijelasin dari awal. Iya. Makanya lu juga nggak pernah ke publikasi ya? Iya. Nggak pernah mau publikasi juga. Bukan karena ada takut hati lain yang dijaga kan? Kalau itu. Itu mah di belakang dah. Iya. Itu mah di belakang. Iya kan pro player juga gitu kan? Kesannya kan kayak playboy. Iya TTA bu. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Aman aja. Tapi kayak gitu kayak bukan pro player doang sih. Ya semua laki-laki banyak sih. Bu. Enggak semua laki-laki bu. Enggak semua. Tak semua laki-laki. Seru ya. Seru. Tapi udah ngomongin dia segala macam. Sekarang nih apa what's next yang Ru punya cita-cita atau punya tujuan ke depan? Dan kamu kan tetap di dunia e-sport ini atau akan jadi manajer tim internasional kah? Punya second opinion, second choice gitu second choice buat for life. Iya, kamu mau ngapain di dalam? Bikin coffee shop. Iya. Atau jualan galon. Jualan galon. Bikin depot. Kalau untuk saat ini sih masih mau di fokus e-sport ya bu. Tetap masih ya. Mau di bidang. Dan masih bagus prospeknya. Masih. Alhamdulillah masih berjalan lancar. Kalau cita-cita sih jujur gue orang yang gak punya cita-cita sih. Jadi sebenarnya lu jalanin aja berarti. Dari semua main game pun apapun kuliah kayaknya. Semua lu jalanin. Iya. Nggak kepikiran mau kemana. Ini emang ke bawah aja ya. Iya benar. Terjun aja gitu. Ke bawah asik seru oke.
jalanin gitu. Tapi lu walaupun ngejalanin kayaknya untuk sesuatu yang lo kerjain lu serius kan? Itu serius Bu. Serius. Jadi gimana mungkin posisi jangan sampai ngecewain lah. Iya, apalagi kita kerja sama orang ya, kalau dia nggak puas sama kita, gimana kelanjutannya kan nggak ada. Lah yang waktu kemarin akhirnya nggak ada piala itu gimana tuh keadaannya tuh? Yang lo bilang sama sekali nggak ngasilin kemenangan. Nah, makan tidur latihan, tidur latihan. Gimana tuh waktu itu? Tim pun sadar ya Bu saat itu ya. Dan emang bener-bener nggak enak. Bener-bener nggak enak sih. Posisinya kan di situ kita juga bukan anak kecil ya. Posisinya di situ umurnya ya udah di atas 20 lah ya. Iya, udah 20-an lah. Kita mikir ini kita kenapa, padahal dari orang kantor pun, manajemen pun nggak ada tekanan. Enggak ngepus. Mana nih achievementnya selama setahun gitu. Cuman karena kita mikir. Karena kita mikir, apa kita bubar aja sekalian gitu. Emang kita nggak sudah sejalan, apa emang udah nggak ada rezeki di sini, kita makanya nggak juara-juara. Saat itu ya intinya itu. Tapi overthinking lah ya saat itu. Iya Bu, udah jenuh, udah bingung dah, makanya pada pulang dulu gitu. Oh, pada saat itu akhirnya mutusin bubar, pulang aja? Enggak bubar Bu, pulang rehat gitu lah, rehat. Kita kan kalau pulang tuh bisa lama tuh, enggak yang sehari 2 hari gitu. 8 tahun. Kalau itu kayaknya ngelebihin gua kerja di situ dong. Enggak, gue bilang gini ya, dia tuh embel-embel 8 tahun karena Kennedy udah 8 tahun. 6,5 kuliah 6,5. Tolong seluruh Unris doakan. Iya, doakan dan dibantu dong. Doakan Kennedy dan agar dibantu. Cepat lulus. Kennedy ini adalah mahasiswa yang masih punya cita-cita ke depan. Hidupnya nggak yang ingin menikah. Masa nikah miskin? Iya sih. Mungkin, Bu. Iya. Tapi kan lu ganteng kan? Bu ganteng dong mah Bu, kagak ganteng juga Bu. Kalau ganteng miskin nggak guna ya kan? Bu nggak guna. Enak tapi dilihat. kalau dia kaya tapi jelek gimana kan? Mending Bu. Mending. Iya, nggak enak dipandang. Iya bener. Pagi bangun nggak enak dipandang, kasih cepet diem. Kasih 200 diem. Ini kalau ganteng dong Bu, lapar. Intinya doain Kennedy ya teman-teman. Cepat lulus. Nah mungkin buat Bang Syarul lagi. Oh iya. Pesan. Next. Oh iya, next sama mau pesan apa nih ke Unkris? Buat ini kan banyak teman-teman nih yang lihat buat di Unkris juga. Bahwa walaupun apapun lah ya terserah lah terjadi dalam hidup ya. Aduh. Kalau pesannya tentang pendidikan dulu deh. Penting nggak? Penting sih dalam. Kalau di dunia e-sport pun mau di in game mau di luar in game, di situ pendidikan pun berperan penting ya, dimana kita bisa mengelola bahasa kita saat teman lagi bad mood, atau teman lagi semangat, atau teman lagi butuh boostingan mood booster lah bisa. Di situ kita bisa berperan. Oke, kita berpendidikan nih, kita nggak mungkin hancurin mental teman sendiri, dan kita masih bisa bersikap baik. Nah, di situ mungkin bisa yang kepake lah di kontrak juga Bang ya. Dalam kontrak. Kalau inget orang bahasa dulu tuh gini, dia kan orang berpendidikan. Jadi harapannya tuh kalau orang berpendidikan tuh ngomongnya pun beda. Iya, punya moral value-nya. Nggak kayak lu kan? Iya. Belum Esa Bu. Belum Esa. Iya. Esa berubah kan? Berubah. Ntar saya. Kalau Desa? Dandanan juga beda Bu. Tiap hari pakai blazer jas gitu saya. Tuxedo yang bisa diginin Bu. Yang kalau sebelum duduk gini dulu. Iya. Jadi gitu ya. Iya. Orang kalau makin berpendidikan, intelektual pasti beda. Iya. Oke, lanjut. Cuma adalah yang minim pendidikan juga dewasa ya. Pengalaman mungkin. Iya. Bukan pengalaman sih, kesusahan hidup. Di sini dong nih gue hidup. Di sini dong gue hidup. Tempat lain gue. Iya, tempat lain gue. Kalau enggak bahaya. Terus apalagi pesan-pesannya? Jadi pendidikan penting buat teman-teman, harus tetap nyelesain ya. Tetap harus nyelesain. Terus gimana pun. Yang tadi aku pernah bicarain, Arul ini kan sebenarnya sarjana hukum, tapi akhirnya nyemplung di e-sport. Nah, menurut kamu sendiri gimana tuh? Kalau soal pekerjaan? Yang penting nyaman sih Bu. Yang penting nyaman ya. Iya. Intinya nggak bisa juga kita terlalu idealis nggak sih Rul? Kalau kita kerja nggak nyaman juga nggak enak. Walaupun udah jurusan yang sama nih, terus hukum di bidang kayak hukum juga, cuma kita nggak nyaman mau gimana? Iya sih. Iya kan? Iya sih. Nah kalau dari diri sendiri sih ambil yang nyaman aja lah. Ambil yang nyaman dan apapun rezeki yang dipercayakan gitu ya Rul ya. Iya. Yang penting yang terbaik ya lakukan ya. Dan ngasilin Bu. Iya sih. Nah itulah yang pertama. Dan ngasilin buat hidup. Benar. Dan ini ngasilin kan sekarang? Alhamdulillah. Nah, berarti terus harapannya buat Dewa apa nih?
Karena kan sekarang dia di Dewa nih. Apa kira-kira yang paling dekat dari Dewa apa bang? Turnamen apa? Turnamen, iya apapun. Apa? Turnamen paling dekat kapan? ISL sih, ISL. ISL. Iya. Dan itu apa? Itu internasional ya? Internasional. Dan harapannya ya menang pasti ya. Menang, kan? juara ya, juara. Kan bisa membawa tim Dewa tersebut untuk juara. Di mana nih bang paling dekat turnamen? Finalnya di Bangkok kayaknya. Kalau nggak di Bangkok di Tokyo. Masih qualifier? Masih, udah di open, udah di Indo doang sih. Jadi di Indo. nanti di Indo diambil 3 baru diadu sama tim luar, baru ada finalnya. Oke. Perjalanannya masih lumayan sih, ada masih beberapa lagi. Oke. Ya sih. Keren banget ya. Sebenarnya dapat inspirasinya sih banyak. Banyak bu. Iya kan. Tadi Bang Syarul bilang, ya udah jalanin aja, meskipun nggak punya cita-cita ya. Berarti kan, saya pernah dengar bu, lakuin semuanya 100% tiap hari, kayak mati besok. Tapi sebenarnya gini ya, aku ngeliat Arul sama aku ternyata mirip. Manusia itu punya karakter beda-beda. Betul. Kalau aku malah beda. Aku tuh selalu orang yang kepengennya tuh put a goal. Gitu, jadi punya tujuan. Tapi ada juga sih yang kayak Arul gini kan, udah lo jalanin aja. Ya dua-duanya bagus-bagus aja. Iya nggak sih? Mau lu punya setting goal atau enggak, yang pasti ya mungkin lakukan yang terbaik aja sih. Konsisten dan juga konsisten kan. Yang penting itu sih ya teman-teman. Ya walaupun dibalik yang jalin aja pasti ada tujuan tersendiri. Iya sih, tetap. Cuman kan kalau anak-anak Unris TV tuh kalau bilang tuh Bu Grace tuh ambisius banget. Enggak bu, Babe dong kali ya. Tau nggak dulu ya si Babe tuh bilang gini, Bu Grace kalau kita seangkatan gitu ya, gue tuh nggak mau teman sama Bu Grace. Kenapa? Karena lu pasti gue bilang ambis, iya bu. Terlalu ambis. Gue nggak cocok sama orang ambisius. Iya. Biarkan gue lulus. Kita suka sama orang-orang pesimis bu. Enggak, biarkan gue lulus di usia kuliah gue yang 10 tahun lah. Gitu kan. Kenapa? Iya. Kalau Kennedy target berapa nih? 6,5 aja bang. Di lama-lama bang. Sekarang berapa tahun sih lo? 6 bu. 6 tahun. 6. Aduh, kemarin berapa tahun? 7. Kan ada goalsnya tuh. Tadi Bu Grace bilang kan. Jangan bang. Nah, sama kayak lu aja gue 100% terus. Doain yang temen-temen. Iya. Kasian Kennedy. Ini sedih banget kayaknya bu ya. Lagu sedih tolong. Iya, tapi kita ketawa-tawa. Iya. Kennedy pengen nikah. Iya. Dia pengen kerja. Mau lanjutin S2 nggak? Oh, sepertinya tidak bu. Jadi udahlah teman-teman, santai-santai aja. Oke, makasih Bang Syarul atas sharingnya, ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan gitu, semoga bisa ada yang bisa diambil ya, Be. Abis ini kita mabar. Iya, abis ini kita mabar. Ada yang bisa kita petik. Bener, aku belum ngasih tahu IG-nya apa, Ruh? Oh iya, Instagram. Instagramnya rulgoods29. Rulgoods. Iya. Rulgoods29. Iya. Grace Sharon. @Graciarnon. Oh, Grace ya. Lu apa? Aku delete Instagramnya, Bu. Udah, nggak ada. So ganteng, biar so ganteng. Ini misterius banget sih ngomongin Instagram gitu. Iya. Penting banget. Kita mau mabar. Oke, makasih Bang ya sekali lagi. Sama-sama. Semoga Dewa United bukan sih nama sama ya, Dewa United sukses juara. Amin. Amin. Semoga Arul juga tetap bisa mencapai apa yang menjadi harapannya. Iya, mungkin bisa naik lebih tinggi lagi ya Bu ya. Amin. Bawa nama harum Unris juga. Oke, iya gitu benar. Kan? Amin Bu, benar. Karena Unris juga turut bangga kalau mahasiswanya, alumninya berprestasi. Oke, makasih Bang Syarul. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga follow kita di sosial media lain. Dan podcast unik ntar lagi berakhir. Jadi ciao. Ya, bye. Selamat datang podcast apa? Apa namanya? Bisain. Selamat datang podcast Bisain. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.